Ini mungkin langkah awal, tapi ini bukan langkah pertama. Karena cerita ini baru saja dimulai. Sebagian dari kita ada yang sudah memulainya dari dulu. Sedari kita ada yang baru saja memulainya. Tak ada yang salah dengan semua itu. Karena setiap kita punya alasan tersendiri untuk memulai ini semua. Ini bukan langkah pertama saya memang. Bukan pula pendakian gunung pertama saya. Tapi ini akan menjadi langkah awal bagi saya untuk mendokumentasikan perjalanan selama mendaki gunung. Berada di ketinggian 3.432 mdpl akan menjadi cerita awal dari perjalanan pendakian saya saat ini. Ya, gunung yang saya akan daki kali ini adalah gunung tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung Slamet namanya. Gunung Slamet cukup populer sebagai tujuan pendakian meskipun medannya dikenal sulit. Akan banyak langkah kaki yang harus melangkah lebih jauh dari biasanya. Akan butuh fisik yang lebih fit dari biasanya. Dan akan butuh mental yang lebih kuat dari biasanya. Untuk itu semua, maka perjalanan ini akan dimulai. Pendakian ini dilakukan pada tanggal 16 Juli 2022. Sehari sebelumnya, pada hari Jumat, tepatnya pada pukul 9 malam, kami berangkat dari Jakarta. Ya, saya berangkat dari Jakarta berbarengan dengan beberapa kawan yang akan melakukan pendakian Gunung Slamet juga pada saat itu. Kami tiba di base camp keesokan harinya sekitar pukul 7 pagi. Setelah cukup sarapan, mandi dan packing ulang, kami memulai pendakian. Pendakian Gunung Slamet kali ini kami berangkat via Bambangan. Tak lupa kami mengambil dokumentasi di gapura pintu masuk jalur pendakian Bambangan sebelum kami memulai pendakian. Pendakian dimulai dengan naik ojek dari base camp atau gapura Bambangan menuju pos ojek. Ya, naik ojeknya nggak sampai pos 1 ternyata. Dengan menggunakan jasa ojek, kami bisa memangkas waktu pendakian menjadi lebih cepat. Selain itu, kami pun bisa menghemat tenaga tentunya. Ojek Slamet memang tidak se-ekstrim ojek Sumbing. Dengan medan berbatu dan tidak terlalu terjal, bukan berarti kita mengabaikan keselamatan ya. Tetap kita harus fokus dan berpegangan.
Sepanjang perjalanan kami disuguhi oleh view perkebunan warga yang asli. Terlihat hamparan kebun milik warga lokal yang sedang tumbuh berada di kanan kiri jalan. Beberapa kali motor yang saya tumpangi keselip, karena memang jalan yang kami lalui sempat terguyur hujan, jadi agak licin. Beberapa kali saya ada turun dari motor agar memudahkan si bapak tukang ojek, agar bisa melalui jalannya. Ya, lumayan juga kalau kita jalan kaki, butuh waktu sekitar kurang dari 1 jam untuk menuju pos ojek. Ya, kamar 360. Dari pos ojek kami mulai berjalan menuju pos 1. Vegetasi di sini sudah mulai tertutup. Trek yang mulai curam, memaksa jantung dan kaki terasa terpompa. Ya, kaget mungkin, karena pas di base camp, kami khususnya saya tidak pemanasan dulu.
Jurang. Hah? Orang-orang pada dikit kali bawaannya ya. Santai. Dan ya udah, ayo. Ah. Jauh. Kabut. Pas 5 ya? Puncak mas, 5 -4. Ya Allah, muka-muka orang susah. Kalau yang kayak beneran ya helikopter ya? Iya, naik ojek. Enak di kota. Mas ini apa mas? Iya mas, itu apa? Travel ya? Oh, Fungsi saya kira travel. Saya bingung travel kok bawahnya yang ini gitu kan. Kalau megang yang ini bisa patah aja doang. kalau susah-susah harganya nggak sesuai. Aduh, jangan ketawa dulu. Berat.
juga ada. Lanjut aja. Depan kita makin nggak Biar belum kering. Itu bayangan. Oh, ini pos 1. Di situ ya. Tidak lama berjalan, akhirnya kami sampai di pos 1. Pondok Gemirung namanya. Berada di ketinggian 1937 mdpl. Di sini ternyata masih terdapat banyak warung dan bisa dimanfaatkan oleh para pendaki untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Kayak soto. Kalau itu keterlaluan. Ngomongin soto. Sakit hati. Mahal. Wow. Mahal situ. Abang letok. Iya. Yang naik motor yang mana coba? Tebak. Yang bawa motor sampai atas yang mana coba? Yang ini apa yang itu? Yang pakai topi ya? Oke, surat sehat Bang, anak kan ininya. Kita jalan lagi ke atas, dia masih ketemu lagi nanti. Iya. Mirip. Kan tadi di bawah udah di atas ya. Jangan-jangan. Yakin bener berarti bayangan. Kayak pos dong. Terus dia senyum lagi. Sudah naik ke jalan. Ada lagi. Dia senyum lagi. Benar yang tadi juga. Agak serem ya. Enggak ada, dia punya bisnis keluarga di atas. Seperti apa ada ya? Seperti apa ada. Iya. Papa mamanya itu noning banyak saudara. Setelah cukup istirahat, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Pos 2 atau Pondok Walang berada di ketinggian 2256 mdpl, di mana trek yang ditawarkan banyak terdapat tanjakan yang lumayan menguras energi. Tak lama dari pos 2 menuju pos 3, kami dihadapkan dengan hujan yang deras sekali. Beberapa dari kami berteduh di pos 3, sambil berharap hujan akan reda, tapi malah sebaliknya. Hujan makin deras disertai kabut, membuat badan kami menggigil kedinginan meskipun sudah memakai jaket dan jas hujan. Kami berusaha bertahan dan meneruskan perjalanan sampai ke pos 7. Saat tiba di pos 7, atau yang dikenal dengan pos di Samyang Jampang, kami sudah benar-benar kelelahan. Tenaga sudah terkuras habis, ditambah lagi dengan tubuh yang sudah menggigil. Tanpa berlama-lama, kami langsung membongkar tas carrier dan mengeluarkan tenda untuk segera dipasang. Hujan mulai mereda,
diiringi tubuh yang semakin kedinginan, segera mungkin kami membuat teh manis hangat untuk menghangatkan tubuh. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Juli 2022, pukul 3 pagi, kami terbangun dan harus mempersiapkan diri untuk summit. Setelah sarapan dan briefing, kami langsung memulai perjalanan menuju puncak. Bersyukur rasanya di pagi hari ini hujan sudah tidak turun seperti kemarin sore, dan kami berharap cuaca ini akan terus cerah sampai kami summit dan sampai kami turun ke base camp. Karena berdasarkan informasi yang kami dapat, di Gunung Slamet saat ini jarang sekali bisa mendapatkan cuaca yang cerah. Kalau Gunung Slamet itu jangan bedain kayak Gunung Prau, gunung ini. Ya, di atas itu di daerah Pelawangan yang kita ngerinya. Soalnya ada beberapa jalur itu yang sama. Nah itu ada arahnya ke sini, ada yang arah sini. Oh, ada cabangnya banyak ya. Ataupun jam 7 pagi kita sudah sampai di puncak. Batasan waktu di puncak sampai dengan jam 10 siang continue dari area puncak. Terus ketika kita sampai ke puncak itu kita ada sesi foto bareng dan juga istirahat dulu. Habis itu kalian foto masing-masing. Dan diusahakan ketika turun dari puncak jangan ngambil terlalu ke kanan ataupun jangan pisah dari rombongan. Karena sangat riskan sekali ketika ngambil terlalu ke kanan itu ke jalur Gunung Malang. Dan di sepanjang perjalanan 9 ke puncak itu ada 2 rambu-rambu bertuliskan arah turun jalur Bambangan, dan juga di pos 9 itu ada kerangka plang sama bendera merah putih buat tanda turun para pendaki. Dan sebenarnya itu kenapa tidak direkomendasikan ke puncak ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sudah melewati batas aman pendakian, klaim asuransi kita itu hangus. Jadi fungsi klaim asuransi kita itu sampai batas aman pendakian ke bawah seperti itu. Dan ntar ketika kita perjalanan turun ketemu persimpangan di bawah pos 6 bernama Cemara Sakti, kita selalu ngambil ke kanan. Oke, mungkin sudah cukup itu saja. Dan ntar saya di depan ada Mas Japra, ada Mas Feby, ada Mas Ence, dan juga Mas Anton. Katanya kayak gini ya. Kalau saya ngelewatin ada satu yang ngelewatin tolong tegur. Iya, yang hafal ya. Yang apa saya nih ya. Kalau saya ngelewatin aja, panggil aja. Pokoknya saya itu posisinya jangan sampai ngelewatin kalian semua. Ya. Paling belakang pokoknya. Oke, mungkin sudah cukup itu saja. Sebelum kita melakukan sampai pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk, tos yuk. Tos dulu yuk. Tiga Dewa Summit ya. Biasa ya, ke bawah. Atas, ke bawah. Mana? Ini itu. Tiga Dewa Selamat Summit. Ya. Oke, 3 Dewa Selamat Summit. Ayo. Dimas. Summit. Setelah berjalan di gelap dan heningnya malam, hanya terlihat titik sinar headlamp dari rombongan pendaki kami dari kejauhan. Angin malam yang dingin memaksa kami harus terus berjalan selangkah demi selangkah. Serba salah memang, diam terlalu lama kedinginan, jalan terus malah kelelahan. Tapi inilah yang memang seharusnya kita lakukan saat di gunung. Dengan kondisi jalan malam dan cuaca dingin, kita harus tetap melanjutkan perjalanan karena khawatir kita kena hipotermia. Pastikan selalu bagi teman-teman yang mendaki gunung
untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Membawa perlengkapan seperti jaket saat summit sangat membantu kita mengurai rasa dingin yang menusuk saat harus berjalan di malam hari dengan kondisi angin yang cukup besar. Tak lama kami berjalan, tampak fajar mulai muncul menampakkan keindahannya. Langit kuning dan membiru menghiasi sudut mata kami saat itu. Ya, waktu subuh sudah datang. Kami menyempatkan salat subuh di tengah trek yang curam. Tak ada air pada saat itu. Kami memanfaatkan untuk bertayamum saja agar kami bisa melakukan salat. Selesai salat subuh dengan beralaskan sujud seadanya, kami melanjutkan berjalan kembali menuju puncak. Langit mulai merekah tanpa kami sadari, yang kami lihat hanyalah hamparan awan ada di bawah kami. Ada rasa haru dalam rindu saat melihat hamparan awan yang mulai terlihat, dibarengi sinar matahari yang mendekat. Rasa ini, rasa-rasanya takkan pernah terobati, selain dengan menyaksikan hal-hal seperti ini. Ya, sebuah hal, sebuah rasa yang tak kami temukan di tempat manapun selain saat di gunung. Melihat kemegahan Sang Pencipta menjadikan diri kita harus lebih banyak bersyukur. Sesaat kami istirahat sejenak sambil memandangi hamparan awan di sekitar kami. Sejenak sambil mengambil beberapa dokumentasi juga tentunya, karena sayang kalau sampai dilewatkan. Tapi sesekali kami melihat ke atas sana. Puncak menanti. Kami harus melanjutkan perjalanan selagi cuaca masih cerah. Semoga langkah-langkah kaki kami dapat mengantarkan kami ke puncak tertinggi, atap Jawa Tengah.